dia dari umur 3 tahun walaupun dia mungkin belum bisa membahasakan, dia sudah bisa memahami bahwa dirinya itu punya berbagai emosi, Mas Dani. Ada Oke. sedih ya, ada marah, kecewa gitu kan, jijik mungkin gitu kan. Semua yang namanya dengan emosi kita berikan nama pada si anak supaya anak itu paham. Bukan hanya asal nerimo mengajak anak untuk menerima sesuatu, tapi diajak untuk memahaminya seperti apa sih gitu. Tadi contohnya anak umur 5 tahun nih Bu, gitu. Sebenarnya yang sudah bisa kita ajak ngobrol untuk memahami itu dari anak umur berapa sih Bu? Ya sekitar 45 tahun. Secara 45 tahun. umum, waktu kosakatanya udah mulai banyak. Mhm. Kan sebelumnya, Mas Daniel, langkah sebelumnya kita membantu anak menamai emosinya itu. Oke. Jadi kalau kan banyak sekali perasaan-perasaan yang dia rasakan kan dalam perjalanan. Ya, Jadi ya. jadi misalnya kita lihat misalnya dia berubah wajahnya, terus kita Mhm. ingat beberapa detik yang lalu ada apa gitu kan ya, terus kita bilang kamu sedih ya sayang. Nah, Hmm. jadi dia oh yang kayak gini sedih. Waduh, anak anak Oke. mama marah ya gitu. Jadi emosi itu kita kita ajarin kepada si anak untuk dinamai. Itu umur sekitar 3 tahun udah bisa Mas Sudah Daniel. bisa. Oke. Udah bisa ya. Jadi kalau misalnya nangis gitu kan, jadi sayang sakit hati ya. Kenapa? Kamu sedih, terus kita terangkan sedih itu apa? Kamu sedih karena misalnya kamu nggak bisa main, oke, nggak apa-apa sih nih mainnya sama mama aja, Hmm. gitu Hmm. kan? Atau misalnya kita lihat dia marah karena misalnya mainnya diambil tuh dia ngamuk gitu. Hmm. Sayang kamu ngamuk ya, marah ya. Kamu marah karena kita sedih. Jadi dia dari umur 3 tahun walaupun dia mungkin belum bisa membahasakan, dia sudah bisa memahami bahwa dirinya itu punya berbagai emosi, Mas Dani. Ada Oke. sedih ya, ada marah, kecewa gitu kan, jijik mungkin gitu kan. Semua yang namanya dengan emosi kita berikan nama pada si anak supaya anak itu paham. Nah, sehingga berikutnya kita bisa dialog emosi sama si anak ini. Hmm. Hmm. Ya, untuk juga mengajari dia bahwa emosi itu nggak akan terus di atas, gitu kan? Kalau Oke. kita belajar untuk tenang, atau kalau kita belajar untuk mencari penyebabnya, rasa itu akan turun, kan gitu. Jadi misalnya, Mas Andi, kamu lagi marah ya, San? Hmm. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu merasa bahwa mainan kamu diambil dan kamu tidak suka, lalu kamu marah, nggak apa-apa di sini sayang, marah aja ya, marah aja di sini gitu kan. Hmm. Terus anaknya kita peluk atau kita temenin aja, Ya. kemudian beberapa waktu kita akan tanya gimana rasanya sekarang. Nah, dia dengan polosnya dia akan bilang kok nggak kerasa lagi ya mah gitu kan. Salah. Ya, nah kita bisa bilang di Ya. situ, kita bisa bilang nah begitu, kayak kalau kita punya rasa atau kita punya Hmm. perasaan itu nggak terus ada di atas, dia bisa turun. Kalau Oke. kamu tenang, Hmm. atau kalau kamu belajar untuk berpikir Hmm. apa Hmm. yang terjadi barusan atau kenapa itu terjadi. Jadi Hmm. tanpa sengaja Mas Daniel, kita ngajarin kecerdasan emosional pada si anak. Ya. Ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke parenting, ini Hmm. selalu yang saya bilang, dasar utama dari parenting adalah waktu. Kita mesti punya waktu. Kan gitu Mas Daniel. Untuk ngikutin anak itu punya emosi Ya. Ya. tertentu, kalau kita nggak punya waktu gimana loh Mas? Gimana Betul. caranya? Betul. Ya Betul. itu. Betul. Nah, itu jadi itu dasarnya sekali pembelajaran emosi, sehingga kalau nanti kita diskusi seperti yang tadi saya sampaikan Hmm. berkaitan sama dendam, Hmm. itu anak udah punya, kalau kuliah tuh anak udah punya dasar ya, anak udah punya apa namanya, Oke. referensi, udah Hmm. punya Hmm. referensi. Jadi diskusi emosi itu akan berjalan dengan mulus karena dia udah punya referensi Ya. yang Ya. kita tanamkan gitu Mas.